serunya itu kita join di komunitas. Gimana ya? Kita ada di satu perkumpulan yang mempunyai hobi yang sama, jadi kita bisa saling sharing segala macam hal. Beda dengan kita lari sendiri ya. Sebenarnya kita juga bukan fokus untuk jadi atlet gitu Bang ya. Jadi setiap kali kita ikut event itu, jadi lebih ke targetnya itu kita ada namanya personal best. Personal best itu catatan waktu terbaik kita. Jadi lebih mengalahkan diri sendiri aja gitu. Ya, Legend of the People. Ya, Legend of the People. Pada kesempatan ini sudah hadir bersama saya Rian. Halo. Oke Rian, apa kabar Rian? Baik Bang. Baik. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita harus baik-baik saja memang. Karena kita harus hidup berdampingan. Ya, betul. Dengan COVID-19. Rian tahu di mana alamat COVID-19 itu tinggal? Bentar tepuk dia. Baik Rian, dalam kesempatan ini hadir bersama kita. Kita mau ulik-ulik nih, Rian ini siapa nih? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rian. Biasa sapaan akrabnya dipanggil Pak Yan. Pak Yan? Pak Yan. Pak. Iya. Nanti itu di Pak Yan nanti. Terus. Iya, mungkin itu aja. Iya. Saya founder dari teman lari, komunitas lari yang ada di Langsa. Teman lari. Panggilan akrab Pak Yan. Kenapa ada Pak di situ? Nah, itu yang sebenarnya masih bingung juga sampai sekarang Bang. Tapi emang udah lama kawan-kawan semua manggilnya Pak Yan. Lebih sapaan akrab aja kali. Ya, Pak Yan atau Rian. Enak aku panggil Pak Yan aja lah ya. Ya Pak Yan. Pak Yan ini kan founder, pendiri dari teman lari. Jadi basic seorang Pak Yan ini memang tukang lari atau siapa? Basicnya nih maksudnya pendidikannya mungkin atlet dasarnya enggak? Oke, sebenarnya kalau dibilang atlet juga enggak. Awalnya emang iseng-iseng aja untuk ya karena kan memang Rian tuh bukan orang yang memang hobi olahraga sebenarnya. Oh iya. Tapi karena ya gaya hidupnya juga nggak begitu sehat, kayaknya harus. Iya. Nah, dan olahraga yang paling gampang dan praktis dilakuin itu ya kayaknya lari. Iya. Kita bisa lari di mana aja tanpa harus ada beda dengan sepak bola mungkin. Kita butuh beberapa orang untuk bisa main olahraga itu. Tapi kalau lari kayaknya ya kita sendiri aja juga. Sendiri aja cukup. Sendiri aja juga udah bagus itu. Lari itu kan punya banyak manfaat ya untuk kesehatan. Malah untuk psikologi itu untuk depresi kan juga bisa hilangin tekanan pekerjaan. Banyak manfaatnya kalau kita bicara dari sisi kesehatan. Jadi betul. Tidak ada salahnya kayak seperti Rian bilang tadi, olahraga paling mudah. Malah tapi kalau kita dengar cerita, Pak Yan ini punya background pernah ikut pelatihan di penerbangan. Karena saya waktu itu kalau nggak salah saya mau going to Bollywood. I'm going to Bollywood. I want to looking my Legend of the People, Mr. Sharukan. I looking you in the apa bahasa Inggrisnya tuh stasiun tuh apa bahasa Inggrisnya? Airport. Iya, sempat waktu tamat sekolah SMA, ya sempat lah ada ikut diklat. Itu bukan pilot tapi Bang. Bukan pilot, itu cuman staf penerbangan biasa. Iya, petugas bandara, petugas check-in. Ya sempat ikut diklat itu di Medan waktu itu setelah tamat dari SMA. Alumni SMA 1 negeri ya. SMA negeri 1 Langsa. Kamu melahirkan bahasa Inggris apa maksudnya? Kamu melahirkan ya bahasa Inggris. Sekolah SMA 1 banyak people the power legend of the people. Hebat lah. Ya, ini salah satunya nih. Dapat diklat. Bagaimana itu bisa dapat tuh kayaknya? Ya waktu itu memang pihak diklat ini nyamperin memang sekolah-sekolah yang ada di Langsa. Ya salah satunya SMA Negeri 1 Langsa. Ya udah waktu itu kita siswa ya kita ada tes tertulis sebagai macam.
ya kalau memang ada yang berminat setelah dari SMA itu kita bisa ngelanjuti diklat itu. Dan Rian lah orang salah satu yang ngelanjuti diklat itu setelah tamat SMA waktu itu. Di Medan. Di Medan, iya. Berapa lama waktunya waktu itu? Mungkin kurang lebih itu sekitaran, kita kan itu ada kelas dulu, ada teori dulu. Itu kurang lebih sekitaran 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Itu penting itu. Dia aja karena pilot itu bagian daripada hal kecil. Ketika di udara itu milik pilot kan. Iya, betul, tapi betul. ketika mau mendarat sampai mau terbang, itu memang orang-orang yang bekerja itu yang mengatur strategi, mempersiapkan pesawatnya dengan baik ya kan. Luar biasa. Dan akhirnya tidak lanjutin lagi gitu. Udah selesai diklat tidak mau melanjutkan. Iya, setelah dari diklat itu kita kan harus ada on job training namanya itu biasanya. Ya magang. Rian sempat beres dari teori tadi, beres dari kelas, kita biasanya ada on job training itu, dan itu ditentui dari pihak diklatnya. Kebetulan waktu itu Rian itu di Bandara Soekarno-Hatta. Jakarta. Ya karena mau nggak mau harus, ya emang udah ditempatkan di sana. Ya Rian di Rian OJT selama kurang lebih ya 5 bulan lah, totalnya setahun lah. Setahun totalnya. Cukup banyak pengalaman di sana. Iya. Tapi ketika kita lihat banting setir, balik ke Langsa. Iya, jadi masuk kampus lagi malahan kuliah. Iya. Jadi nih semua nih yang ada di sini nih senior saya juga nih Bang sebenarnya. Jadi ya satu kebanggaan juga bisa diundang di sini. Jadi setelah dari diklat tadi kita selesai on job training, ya orang tua tuh pengennya udahlah lanjut aja dulu S1 dulu, karena kan diklat tadi juga bukan D3. Udahlah lanjut aja dulu untuk kuliah. Ya udahlah, orang tua maunya kan pasti ya udahlah yang deket aja lah. Yang deket aja. Orang tua kan tahu kemampuan anaknya dan dia maunya anaknya yang kayak mana kan orang tua lebih paham ya. Okay. Dan akhirnya pulang kuliah di Universitas Samudra. Universitas Samudra. Ya, Unsam. Memang legend of the people memang ini. Terus di fakultas waktu itu? Fakultas Ilmu Hukum. Ilmu Hukum. Iya. Dan akhirnya selesai. Banyak dikenal Pak Yan itu. Mungkin karena SH mungkin gak dipanggil Pak. Iya mungkin ya, tapi malah sebelum Esa udah dipanggil Pak. Udah dipanggil. Ya ini sejarah Pak itu kenapa? Kok bisa? Ini dia kan kalau Pak itu kan saya juga identik panggilan Pak Didi. Pak Didi karena waktu itu kita pernah menjabat salah satu organisasi tertinggi saat itu di kampus Unsam. Oke. Jadi di situ panggil Pak semua. Jadi sampai sekarang masih Pak. Si Boy ini juga kadang-kadang panggil Pak. Pak kayak mana nih? Gitu. Tapi gak apa-apa. Nah, apa dasar dipanggil Pak ini? Apa karena mungkin pendiri atau memang seorang Pak Yan ini mampu mengayomi kawan-kawan? Nah itu yang kurang tahu, mungkin karena terlihat lebih tua kali ya. Berarti identik Pak dengan tua berarti. Oke, semakin sadar saya berada di mana. Baiklah kalau begitu. Nah bicara tadi alhamdulillah selesai kuliah. Bicara tadi ke teman lari lah ya, komunitas yang seorang Ria dirikan. Kenapa memilih? Maksudnya begini. Kenapa ini harus dijadikan sebuah komunitas? Sedangkan tadi kita bicara kalau misalkan lari itu kan nggak mesti harus berkomunitas. Kita juga sering lihat ada yang satu lari ke sana, satu lari ke sini. Ada malah lari dari kenyataan lagi. Iya, lari dari kenyataan. Kenapa memilih ini? Iya sebenarnya serunya itu kita join di komunitas. Gimana ya? Kita ada di satu perkumpulan yang mempunyai hobi yang sama. Jadi kita bisa saling sharing segala macam hal. Beda dengan kita lari sendirian. Mungkin jika tidak ada terjadi keluhan atau apa, kita tuh bertanya-tanya. Tapi kalau seandainya di komunitas kan kita bisa sharing. Contoh misal terjadi cedera atau apa. Betul. Mungkin lebih itu untungnya di situ kalau kita join di komunitas. Dan bedanya juga seperti ini. Mungkin ketika kita lari sendirian itu ada fase dimana mungkin udah ketemu jenuhnya. Tapi beda dengan kalau kita di komunitas seru, rame-rame, kita bisa saling support. Ayo. Nah, itu yang ngebuat beda sebenarnya. Benar sekali yang disampaikan. Saya pernah lari. Iya. Jadi saya setiap sore pernah lari. Ada mitra saya. Oke. Pimpro
Rajut Project, Mr. Mucis juga Mr. pernah lari, ya. Jadi semakin hari kita semakin sadar. Itu betul-betul ujung-ujungnya jenuh. Kita lagi sedap kali itu sampai cari sepatu, beli baju kaos yang khusus untuk lari kan. Memang mempersiapkan segala fasilitas yang mendukung supaya kita jadi ya pelari lah. Akhirnya sampai di titik jenuh. Nah, di komunitas ini itu lebihnya. Jadi kita bisa ada semangat baru, ada spirit baru. Betul. Rame di teman lari hari ini. Sejauh ini kurang lebih member kita itu ada sekitaran 40 sampai 50. Iya. Tapi nggak semuanya stay di sini karena ada yang di luar kota juga karena ya memang mayoritas masih mahasiswa, masih pada kuliah. Jadi memang ada yang di luar kota juga. Tapi untuk yang di Langsa juga lumayan. Ya mungkin kurang lebih untuk di WA group itu ada sekitaran 40 sampai 50-an. Sejauh ini cukup ramai. Dan rata-rata di situ anak muda. Iya, anak muda. Rata-rata anak muda. Nah, kini kita bicara ruang lingkupnya dong. Berarti kalau rata-rata anak muda, bagaimana dengan kami nih yang udah di atas muda lah. Kategori muda itu kan bisa. Yang penting kan tetap berjiwa muda, itu yang paling penting. Iya nggak ya, kadang-kadang kami ketika melihat perut kami yang laki-laki merasa kami udah tua dan nggak sanggup lari. Itu bagaimana nasi-nasi seperti kami? Bisa nggak join di komunitas kawan-kawan? Boleh. Malah sebenarnya banyak yang kayak gitu bang. Oh banyak. Ya tapi ya disitulah mungkin kan beda nih. Ada yang mungkin tujuannya memang lebih ke fisik, diet segala macam. Ya kita bisa sharing juga di situ. Banyak juga yang awal join itu nggak sanggup lari sama sekali. Nah, tapi ya itu tadi kita di komunitas itu bisa saling support. Jadi yang nggak sanggup lari bukan malah ditinggal, tapi kita kawanin, kita support, kita semangatin. Tetap harus nyampe di ini keren. Kalau kayak gitu keren. Misal kalian lagi lari sore, target kalian 10-20 km nih. Ada yang nggak sanggup didorong. Nah, kalau kami versi kami sebelum join nih, ini kan join kita nih. Kita berlomba-lomba udah ya. Tapi itu kita berlomba udah ya. Udahlah ya. Udah jalan aja. Malah ada ngajak lagi lari. Kita jalan aja dulu lah. Iya. Jadi nggak tertib jadinya kan. Biasanya ada yang kayak gitu. Tapi kalau selalu kayak gitu pasti lama-lama lebih ke termotivasi. Ya jadi yang biasanya awal-awal lari itu masih 1 kilo, besoknya ngelihat teman-temannya semua yang lain udah 3, 5, jadi ada acuannya gitu. Dia aja sanggup, kenapa aku enggak gitu. Aku sepakat tuh. Jadi kalau ada komunitas, kadang-kadang kan kita dengan komunitas ini bisa sharing. Kalau bicara sharing tadi, jadi saya juga seperti saya bilang tadi, saya lari sore juga dulunya. Ada kawan-kawan saya rata-rata di Rajut Project ini juga pelari sore awalnya. Namun kita sadar dengan nasib, akhirnya tidak kemampuan tadi, tidak ada yang saling memotivasi. Akhirnya gugur. Ada yang satu lari ke sepeda. Ada yang satu lebih memilih udahlah di rumah aja download aplikasi. Download aplikasi diet. Jadi ikuti 1, 2, 3, 4 kan. Ini masalah kami adalah kita lari itu, orang lihat lari itu mudah, tapi ketika berproses, dampak dari lari itu kadang-kadang kita di malam yang nggak sanggup. Ada yang kerasa sakit paha, ada yang kerasa sakit di perut, ada yang sakit di bahu, segala macam lah. Ini keluhan-keluhan ini karena kami tidak menganggap bahwasanya perlu sharing untuk lari ini. Kita nganggap menggas pula ya. Nah, di sharing itu ada ya bagaimana mekanisme supaya lari itu sehat badannya, terus nggak pegel-pegel, ada nggak kayak gitu? Itu sebenarnya hal yang normal lah untuk yang pemula mungkin ya, walaupun kita semuanya pelari pemula, tapi yang biasanya itu jarang olahraga, jarang lari, pasti keluhan-keluhan itu ada. Ya tapi ya itu tadi, karena kita di komunitas, kita bisa sharing, kenapa ya aku kemarin baru siap lari kok betisnya kram atau apa. Ya mungkin itu sebelum lari kurang pemanasan atau apa segala macam. Makanya itu join di komunitas lebih seru. Bener banget. Nih untuk teman-teman nih yang merasa galau setelah beli sepatu habis lari nggak sanggup lagi karena sakit paha. Nih ada kawan komunitas bukan sebatas berkumpul saja, tapi mereka memiliki dikatakan trik-trik untuk supaya bareng-bareng bisa mengejar berapa persen diet dalam tubuh yang mau diet. Artinya teman-teman ada edukasi. Iya, kita ada edukasi. Amazing. Memang kalau kita bicara teman lari, bakar rokok boleh. Silakan, saya juga. Karena memang ini nasib lah kan. Memang aku itu. Saya dulu
ada Ali, Mucis. Iya. Itu orang-orang yang sangat semangat lari sore kala waktu itu. Iya. Akhirnya kita gugur di tengah jalan karena nggak ada saling memotivasi. Misal satu, yuk lari, bang, nggak sanggup masih paha. Nah, di teman-teman komunitas ada ritmenya ya, dimana kita ada proses dulu mau lari yang pemula ada nih, ada trik-trik yang harus diikuti. Nah, konteks seorang Pak Yan. Pak Yan ini kan kalau orang mendirikan komunitas rata-rata kan punya background. Mereka punya track record dulunya juga pernah di organisatoris, memimpin organisasi atau sibuk di organisasi, terlibat di organisasi apapun itu dalam konteks untuk memunculkan sebuah ide kreatif mendirikan komunitas ini. Pertanyaannya adalah seorang Pak Yan atau Rian yang kita kenal pernah berkecimpung di sebuah organisasi atau berproses di organisasi? Sama sekali tidak pernah. Wow. Bentar. Tidak pernah. Ini sama sekali gak pernah bang. Mulai dari sekolah mungkin ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan OSIS gitu, ikut anggota gitu, nggak rame-ramein gitu, hore-hore aja nggak ada juga? Gak pernah sama sekali. Kuliah juga. Hore-hore gitu nggak ada juga? Ikut-ikut jadi panitia ospek nggak juga? Sempat ditawari ada waktu itu, tapi ya memang nggak tahu ya, memang nggak ada keinginan ke situ. Mungkin ya udahlah fokus kuliah aja gitu. Nah, kita bersosialisasi mungkin ya di luar dari itu. Jadi dasarnya mendirikan komunitas, sedangkan seorang Pak Yan ini, Pak Yan tuh terbawa Pak Yan jadinya. Rian ini kan bagaimana cara memanage teman-teman ini kan, kalau dalam organisasi itu kan kita memimpin manusia dengan warna-warna mereka masing-masing dengan karakter-karakter berbeda. Nah, seorang Rian, kita kalau seperti Rian bilang tadi tidak pernah bergabung di organisasi-organisasi aktif di kampus maupun di sekolah, bagaimana trik seorang Rian memimpin sebuah komunitas? Nah, jadi sebenarnya di dalam teman lari ini banyak member yang memang berkecimpung di organisasi itu. Hampir rata-rata. Iya, bahkan sempat ada yang ketua OSIS, ada yang aktif di organisasi kampus, ya ketua himpunan segala macam lah. Ya mungkin ketika ada trouble, ya mungkin di situ Rian sharing. Gimana tuh kira-kira. Nah, jadi itulah keuntungannya Rian yang bukan basic ya di organisasi tadi, bisa berdiskusi dengan orang-orang yang memang dulunya aktif di organisasi itu. Jadi mungkin lebih kayak gitu. Oh, luar biasa. Berarti kita memanfaatkan orang-orang yang mungkin lebih ngerti lah. Banyak gitu, kita dengar-dengar juga banyak orang-orang yang di bidang lain ya, bukan organisasi. Misalkan dia pengusaha, dia bukan orang yang ngerti dengan usaha itu, tapi dia memanage usaha itu, memanfaatkan orang-orang yang pengalaman dengan pengusaha itu. Betul. Nah, Rian memakai konsep itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini cukup kompak lah kawan-kawan. Malah bertambah terus ya. Insya Allah saya dan kawan-kawan seperjuangan yang pernah gugur dalam proses lari sore, kita akan coba join nih. Nah, syarat-syarat joinnya kayak mana ini? Iya. Apa ada, karena kan aku pernah nonton nih, dan bukan aku nonton kawan aku mengekspresikan salah satu video di Instagram kalau nggak salah aku, Rian tuh kayak merepet, kayak ngegas sekali. Ada satu pertanyaan nih, Bang, kalau gabung teman lari harus pakai sepatu mahal ya, Bang? Itu kayak mana sih? Iya. Itu sebenarnya enggak, itu bercanda-bercandaan aja. Waktu itu emang sempat ada ngebuat Q&A di Instagram, dan ada yang ngasih pertanyaan tuh kayak gitu. Jadi kalau mau join teman lari itu harus branded ya bang, harus pakai sepatu yang mahal segala macam. Sebenarnya enggak, itu kan balik lagi ke personal masing-masing. Nggak ada keharusan yang harus branded segala macam. Nggak perlu. Nggak perlu. Cuman kadang isu-isu di luar aja yang kayak gitu. Oh gitu. Ini memangkas hari ini. Terjawab sudah. Jadi jangan ada penggiringan opini nih buat teman-teman lari. Kalau join di situ harus memang yang pertama punya sepatu mahal. Itu menjawab stratak sosial. Lu punya duit, lu punya ini segala macam, kan begitu. Dan itu tidak ada di teman lari. Teman lari menjawab itu hari ini. Yang penting ada niat mau join, mau lari, oke udah join aja. Ikut schedule. Iya, ikut aja. Hampir seminggu berapa kali kira-kira? Ini selama pandemi mungkin untuk jadwalnya belum begitu rutin. Yang pasti di minggu pagi. Minggu pagi. Itu biasanya kita ngumpulnya di lapangan Merdeka. Itu kita lari sekitar 3 sampai 5 kilo aja. Kita muter-muter lapangan. Kadang kita juga muter kota biar nggak bosen. Mungkin untuk saat ini masih di hari Minggu pagi yang pasti. Tapi sebelum pandemi itu biasanya jadwal rutin kita tuh dalam seminggu ada 3 kali tuh bang. Jadi di hari Rabu, di hari Jumat, dan di hari Minggu. Itu sore.
Kalau untuk Rabu sama Jumat itu ya sore. Sekitaran jam 4 lah. Habis asar, pada asar langsung siap-siap habis sholat. Yuk ready. Oke, tapi kalau untuk hari Minggunya pagi. Iya. Bagus sekali ini udah ada schedule ini. Berarti artinya cukup datang, jumpain siapa kira-kira, kalau nggak salah kalau di teman lari itu kalau bahasa Italia nih El Capitano. Oh, Captain. El Capitano. Kalau bahasa Inggrisnya Captain. Iya, ada kaptennya. Captain. Iya, ada koordinatornya lah. Koordinator. Cuma saya lebih suka El Capitano. Saya kan fansnya Totti. Jadi kan dipanggil El Capitano kan. Itu di teman lari kapten ya. Iya, leader dalam konteks kayak mana tuh? Iya, lebih yang menghandle lah di lapangan, mulai itu dari awal mulai lari kita stretching dulu segala macam. Itu kan harus ada yang kontrol. Iya. Biasanya tuh kita bilangnya captain. Sejauh ini kaptennya ada, jadi setiap jadwalnya itu pasti standby untuk ya udah handle di lapangan. Kalau saya masuk saya panggil dia El Capitano. Nah, siapa di sana sebagai kapten? Seorang Rian kah sebagai pendiri langsung atau menunjuk seseorang? Di awal-awal sempat Rian yang handle semuanya, tapi semakin kesini Rian udah ngasih ke si Aidil Budi Maulana namanya. Aidil Budi Maulana. Iya. Saya sepertinya kenal beliau itu. kenal. Dia mahasiswa Universitas Samudra juga. Wah, jadi dia sebagai kapten. Iya, dia kapten, koordinator lapangan. Ya, kalau bahasanya dia yang memberikan pola ya. Sehingga lari itu ada ritme. Dan dia juga tahu mana yang sanggup lari 1 kilometer ya. Boy, kau daftar boy. Boleh Bang Mocis. Badannya memang gitu dia, tapi dia memang semangat tinggi. Dia badan kayak gitu. Dia sudah berupaya kurang lebih 3 tahun lah dari proses lari sampai bawa sepeda. Kalau Yendi kayak mana? Oke, dia enggak. Nah, kapten hari ini sudah hadir. Artinya di teman-teman komunitas lari ini sangat terstruktur. Iya, bisa dibilang begitu, tapi enggak sebegitu terstruktur kayak organisasi lah Bang. Karena kan aksinya adalah sangat bagus, olahraga dan ini sangat positif. Malah kalau bisa di COVID-19 ini kan orang pada bilang nih perbanyak olahraga. Ini kalau bisa ditambah seminggu 4 kali biar kita ini ikut olahraga kan gitu. Karena kan ini bicara tadi kita udah ngomong jauh-jauh teman lari. Berdirinya teman lari tahun berapa sih? Itu 2015 akhir, setelah Rian pulang waktu yang selesai dari on job training. Rian pulang ke Langsa. Nah, disitulah baru awalnya kita ngebangun komunitas ini tadi. Awalnya dari kawan-kawan terdekat dulu nih Bang. Inisiatifnya dari geng-geng terdekat dulu. Kawan-kawan terdekat dulu yang biasanya setiap minggu pagi tuh rutin lari. Iya, chat lah gitu ya. Yuk lari. Awalnya gitu, terus kita sering lari rame-rame. Ya udah pada mulai nanya. Nah, dari situlah mulai join sampai sekarang alhamdulillah. Yang penting nanya, jangan berasumsi. Nah, itu. Kadang kan orang berasumsi, ngapain gabung orang-orang harus ada sepatu mahal kita baru join. Kan ngambek ya kan, ngegas jadinya Pak Iannya pendiri ya, legendnya ya, legend of the people. 2015 cukup lama sudah. Iya, udah ini mau 5 tahun. 5 tahun ya. Mudah-mudahan tetap bisa solid lah. Dan akhirnya setiap tahun itu terus bertambah. Iya. Bertambah. Dan serunya juga gini Bang. Jadi setiap tahun itu kita selalu ikut event-event tahunan rutin. Jadi itu yang ngebuat kita ada goalsnya gitu. Ini dia mantapnya nih. Berarti teman lari bukan sekedar ajang orientasi olahraga untuk kesehatan aja. Iya, betul. Kalian hari ini juga terlibat rupanya. Iya, di event-event tertentu kita biasanya event tertentu dalam konteks nasional, internasional, nasional maupun internasional. Wow. Iya. Biasanya saya kalau bertanya tuh jawabannya regional dulu Bang. Ini sudah ke sana. Iya. Ke nasional. Iya, nasional. Saat itu nasional di mana? Untuk event pertama itu waktu itu kita masih yang deket-deket dulu lah. Di Medan, di Sumatera Utara, sempat di Samosir juga. Dan pesertanya seluruh Indonesia. Iya, karena kan ada event internasional, jadi ya yang asing pun juga ada datang. Oh, walaupun dibuat di sana, tapi konteks eventnya itu internasional. Iya. Lalu setelah di saat itu, setelah Samosir, waktu itu sempat ada nama eventnya itu Bali Marathon. Itu event yang bisa dibilang kalau untuk di Indonesia itu event yang masif lah
peminatnya itu luar biasa bang. Nah, jadi waktu itu sempat Rian untuk bilang ke kawan-kawan semua untuk ayolah kita coba event Bali Marathon gitu. Dan serunya kawan-kawan itu tipikal mau nabung gitu bang. Wow. Iya. Tapi kan memang ada juga beberapa orang yang nanya, itu kalian kesana dibiayain atau gimana atau segala macam. Ya sebenarnya enggak, itu ya kita nabung gitu. Kita nabung untuk kita bisa berangkat di sana, karena hitungannya ya gini lah, kita liburan sekalian kita ikut event itu juga. Iya betul gitu. Memang dan cukup luar biasa kalau saya anggap teman-teman ini dengan mandirinya kawan-kawan. Malah kalian ikut dalam satu event yang cukup besar nasional. Saat itu di Medan, di Samosir ya. Terus bergerak terus sampai yang terakhir kalau di Indonesia? Di Indonesia terakhir di Borobudur Marathon. Iya. Tahun inilah, tahun lalu ya kalau nggak salah. Borobudur Marathon. Kalian udah ke Borobudur ya? Iya. Sama juga satu lagi ada sempat di SCKLM namanya, Kuala Lumpur juga. Sempat. Kok kayak telan-telan dari udah saya belum selesai di. Ya itu. Kalian sudah sampai ke luar negeri juga? Iya juga. Sampai ke sana. Dan dalam konteks ini. Iya. Kawan-kawan hari ini berpartisipasi. Iya. Dengan mandiri ke nasional, even sampai ke sana ke Kuala Lumpur. Masih mandiri juga. Halo instansi terkait, tolong ya. Ini udah luar biasa nih. Dan saat itu kawan-kawan mampu nggak melawan senior orang ini kan memang udah kapasitas atlet. Ya ikut itu kan udah kapasitasnya atlet. Mereka sudah berproses, mereka memang ada pelatihan khusus. Nah kawan-kawan hari ini dari keinginan, dari hobi yang rutinitasnya juga dalam satu minggu tadi 3 kali sebelumnya. Sedangkan lawan-lawan kalian mungkin dah tiap hari. Bagaimana kalian menyainginya? Nah kalian mampu nggak ngalahin di antara mereka itu? Sebenarnya kita juga bukan fokus untuk jadi atlet gitu bang ya. Jadi setiap kali kita ikut event itu, jadi lebih ke targetnya itu kita ada namanya personal best. Personal best itu catatan waktu terbaik kita. Jadi lebih mengalahkan diri sendiri aja gitu. Mungkin sebelumnya abang untuk pertama kali lari 5 kilo itu di waktu 40 menit mungkin ya. Oke, untuk nextnya abang ada PB nih, ada personal best yang abang pengen capai nih. Mungkin di dalam catatan waktu 30 menit, yang tadi 40 menit jadi 30 menit. Dan terus semakin cepat gitu bang. Jadi lebih gitu. Untuk memotivasi diri, mengalahkan diri sendiri. Maka kata-kata ada orang bilang musuh terberat itu bukan orang lain, dirimu sendiri. Yang harus kamu kontrol dan kamu kalahkan itu adalah dirimu sendiri. Betul. Bagaimana kamu memimpin dirimu sendiri kan begitu bahasa-bahasa yang kita dengar. Alhamdulillah luar biasa. Kawan-kawan dari, kalau saya bilang mungkin hampir seluruh teman-teman lari legend of the people. Mantap, keren. Nah, saat itu ke Kuala Lumpur teman-teman, dan ada juga di level nasional malahan. Masih terus ingin mengembangkan keluar lagi? Masih sejauh ini, cuman untuk tahun ini aja terkendala karena pandemi ini, jadi banyak event-event yang cancel bang. Betul. Bahkan juga ada yang udah sempet regis tapi eventnya dibatalkan. Mungkin untuk tahun ini kita off dulu. Mungkin di tahun depan baru kita coba lagi event apa. Off-nya pun jelas. Ini kasus dunia. Seluruh event, mau dari event panggung di lapangan segala macam itu memang di cancel. Malah kita nonton bola tanpa ada penonton. Betul. Dan itu semua kerasa. Dan itu tidak mengurangi semangat kawan-kawan terus berproses tentunya. Betul. Kita tetap latihan. Tapi mungkin untuk event tahun ini enggak dulu, mungkin di tahun depan kita bareng-bareng lagi event. Dan untuk semua teman-teman hari ini sudah jelas, teman lari bukan saja bicara sehat, juga bicara tentang bagaimana mengontrol diri, emosional diri untuk bisa ini positif lah. Kalau aku anggap ini adalah langkah positif. Teman-teman itu rupanya bukan sekedar mau cari diet, bukan sekedar buang-buang waktu, tapi lebih kepada kalian memanage diri sendiri, mengalahkan waktu, mengalahkan terutama untuk diri sendirilah, menjadi pemenang lah sejatinya. Betul, karena kan penghargaan tertinggi itu bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri kan gitu. Nah, hobi itu sudah mulai tertanam dirian sejak kapan? Kalau untuk lari ini sebenarnya udah lama bang, tapi yang bisa dibilang benar-benar into runningnya itu
Di tahun 2014 baru mulai ngulik yang namanya komunitas lari, cari tahu banyak tentang lari. Tapi sebelumnya memang udah lari tapi masih lari-lari sendiri. Yang penting jangan lari dari kenyataan. Nah, itu yang bahaya. Jadi bagi yang mau lari ke kenyataan, buang pikiran kalian. Betul. Ada komunitas teman lari yang memiliki ruang untuk teman-teman bisa mendapatkan saudara, menjalin silaturahmi dan juga sehat. Nah, kira-kira kalau bicara teman lari hari ini, ada nggak akun sosial khusus untuk teman-teman, akun misalnya teman-teman lari punya akun Instagram? Oh, punya, ada. Bisa dibilang mungkin ya teman-teman yang lain bisa follow dan bisa DM lah kalau nggak berani japri kan, WA segala macam. Ya sejauh ini memang banyak nanyanya itu di Instagram. Teman lari itu ada Instagramnya itu teman lari teman_lari. Oke, aku langsung follow ini. Teman_lari. Teman_lari. Jadi biar bentar Mas login dulu. Login dulu. Jadi kita langsung follow. Nanti saya ikut DM supaya bisa berpartisipasi. Jadi kalau pakai sepatu biasa-biasa pun boleh. Ya apapun lah, apapun. Yang penting nyaman waktu lari. Iya. Itu yang paling penting. Karena kan beli sepatu itu kan kebutuhan sendiri. Oh kira-kira biar enak. Itu ya beli lebih ini. Oh kira-kira mulai aja dulu. Dengan sepatu ala kada ya udah. Segitu aja. Oke, kita apa itu teman lari? Teman_lari. Dan kita akan follow. Iya. Dan artinya teman lari membuka ruang untuk siapapun yang mau gabung. Iya. Tua muda. Wow. Siapapun itulah. Ya kita sehat sama-sama lah semuanya. Nah, kira-kira apa pesan nih buat teman-teman yang mau join ataukah di balik motivasi ini teman lari hadir di Kota Langsa, apa yang bisa disampaikan nih buat teman-teman? Ya mungkin buat teman-teman semua yang mau olahraga lari lebih tepatnya, ya bisa langsung join aja sama kita lari sama-sama. Ya nggak usah segan, nggak usah sungkan, jangan pikir yang aneh-aneh dulu lah. Ya karena mungkin isu-isu tadi yang sempat Rian bilang itu, ya jadi kita join aja dulu, ya pasti dapat serunya. Iya, terima kasih buat Rian, luar biasa pesannya. Dan kita harapkan semoga komunitas lari berprestasi terus lah. Oke, amin. Terutama ya besok bawa nama Kota Langsa lah. Kan kalau di event-event Pora ada kan lari itu kan? Ada. Pora, Popda itu kan ada PON. Iya. Sempat ada beberapa atlet yang join di kita juga. Jadi kita di situ bisa sharing juga. Sempat ada. Iya. Luar biasa. Semoga ke depan teman lari menjadi contoh lah buat teman-teman yang lain. Amin. Agar bahwasanya dari lari saja kita bisa mendapatkan banyak kesehatan, kita banyak dapat hal-hal yang positif, juga kita bisa berprestasi. Terima kasih Rian atas waktu dan kesempatannya. Oke, nanti sama-sama kita akan undang lagi nih, banyak cakap-cakap nih. Nanti cakap lain nanti bagian trik lari bagi yang badan di atas 75 kilo ke atas. Siap. Terima kasih buat Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.